Saudara sekalian, kita akan belajar sesuatu. Saya kemarin ketika berdoa, Tuhan itu ingatkan saya akan banyak hal. Saya melihat, saya merenung akan semua yang sedang terjadi di Semarang dan sekitarnya, bahkan di banyak tempat di Indonesia. Saudara bantu doa ya, saya merenung banyak hal tentang hari-hari ini. Banyak di antara kita yang hari ini dalam keadaan yang cemas. Saya merenungkan semua itu dan ujungnya kita melihat bahwa seringkali setelah kita mengalami banyak hal, hidup kita berkata, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, mungkin kota Semarang menurut saya juga tidak separah daerah bencana lain, walaupun tentu tidak ada orang yang merasakan kegembiraan ketika rumah kita tergenang oleh air kotor dan sebagainya. Dan dalam saat-saat seperti ini banyak yang merenung akan hidupnya, yang bertanya, apa yang harus aku buat sekarang? Mungkin sementara orang akan berpikir, seandainya aku punya uang lebih, seandainya aku bisa pindah di daerah yang lebih baik, seandainya rumahku bisa aku taruh di tempat yang tinggi yang tidak usah kena banjir, seandainya. Dan itu seringkali jadi sebuah perenungan. Beberapa orang mungkin sampai sesak dan berkata, apa yang harus aku buat ya Tuhan? Sekarang aku tidak punya apa-apa, apa yang harus aku buat? Saudara sekalian, ketika saya berdoa, saya menghadap Tuhan, saya merenungkan semuanya, saya juga bertanya, apa Tuhan yang harus dibuat? Saya mengerti ada banyak prinsip di Alkitab yang kita bisa belajar, tapi saya datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, beri minimal 10 panduan Tuhan kalau boleh. Apa yang harus kami lakukan? Di saat-saat kami merasa tidak punya apa-apa, di saat-saat kami merasa bahwa semuanya serba tidak mungkin. Dan kemudian muncullah di hati 10 poin yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Hari ini saya mau bacakan, saya mau sharing dengan Anda paling tidak 10 poin penting tentang apa yang harus kita buat saat kita tidak memiliki apa-apa atau merasa tidak punya apa-apa. Saya berharap bahwa 10 panduan ini akan menolong kita paling tidak untuk bersikap dengan tepat apabila kita merasa hari ini aku tidak punya apa-apa, apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, saudara sekalian, saya tulis catatan saya adalah jangan panik. Setiap kali kita merasa bahwa kita seperti tidak punya apa-apa, kita merasa panik. Saudara, tahukah Anda, pegangan sandaran hidup kita itu bukan pada harta kita, tapi pada Tuhan. Harta itu bisa musnah dengan cepat. Tuhan kekal selama-lamanya. Harta hanya baik selama di dunia, itu pun selama kita diberi karunia Tuhan untuk bisa menikmati. Karena Alkitab berkata ada orang yang diberi karunia untuk memiliki, tapi dia belum tentu menikmati. Nah, makanya Anda tidak boleh berpikir bahwa harta adalah segala-galanya. Jadi ketika Anda merasa tidak punya apa-apa, yang pertama jangan panik. Ingat perkataan Yesus ketika para murid sedang di Danau Galilea, dan Tuhan menghampiri dia dan jalan di atas air, semua mereka ketakutan, mereka mengatakan itu hantu. Ingat perkataannya, dia mengatakan begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, yang pertama-tama dia katakan tenanglah. Kalau Anda tenang, engkau bisa melihat atau mendengar suaranya. Dan dengan demikian engkau mendapatkan jaminan supaya engkau tidak takut. Jangan panik. Belajar untuk tenang. Katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, tenanglah. Paulus mengatakan supaya kita harus tenang supaya kita dapat berdoa. Ketenangan itu merupakan sesuatu poin yang besar dalam menghadapi segala sesuatu. Be cool, saudara, tenang saja. Ya, adem aja. Anda tahu semua dalam kendali Tuhan. Jangan panik. Kepanikan membuat banyak hal yang makin memberatkan dan makin merugikan kehidupan kita. Jadi ketika Anda merasa engkau tidak punya apapun, saudara sekalian, yang pertama saya berkata, jangan panik. Dengan Anda tidak panik, artinya Anda tenang, saudara akan bisa melihat Tuhan dan mendengar suaranya. Dan saudara bisa berdoa. Dan itu akan mengubah segalanya. Ingat, doa orang benar, jika didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Anda orang benar. Untuk Anda bisa berdoa dengan sungguh-sungguh,
melahirkan akan kuasa yang besar, dia berkata, tenang. Jadi sekali lagi saya mau berkata, poin pertama adalah jangan panik. Tenanglah, kata Yesus. Poin kedua adalah jangan punya negative thinking. Cara berpikir yang negatif. Apa itu? Itu sebetulnya semua bentuk yang kalau di Jawa orang berkata seperti orang nelongso. Wah, memang nasibku begini. Wah, saya memang sial. Saya memang keluarga nggak punya apa-apa. Saya memang nggak bisa. Saya memang dasar orang miskin. Dan terus hanya mengutuki diri sendiri. Saudara sekalian, cara berpikir yang negatif itu akan membuat seperti Anda itu punya kacamata yang sudah berwarna. Maka apapun yang Anda lihat akan diwarnai oleh warna dari kaca itu. Cara berpikir yang negatif itu sebetulnya membuat engkau tidak berdaya dan bahkan melumpuhkan saudara dan bahkan mengurangi kemampuan Anda untuk bekerja. Iya kan? Coba perhatikan contoh di Alkitab. Perumpamaan yang dibuat oleh Yesus tentang talenta. Ada hamba yang diberi 5, ada yang diberi 2, diberi 1. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Perhatikanlah, hamba yang terima 5 dan 2 talenta itu tidak ada. Keluhannya itu nggak ada. Bahkan setelah terima talenta, terima uang, segera dia bekerja. Tetapi justru yang punya 1 talenta, yang dianggap oleh tuannya kemampuannya itu paling sedikit, itu yang paling ngomel, itu yang paling menggerutu. Nah, mengapa begitu? Kalau saya berpikirnya terbalik. Saya mengatakan justru gerutuan dan omelan itu membuat semua kekuatan kita dan kemampuan kerja kita menurun. Saudara, kita boleh kritis, sangat baik itu. Kita boleh mempertanyakan secara kritis akan banyak hal. Tetapi kalau cara berpikirmu negatif terus, semua kau anggap negatif, maka saudara tidak akan melakukan apapun. Saya beri contoh misalnya. Ada 2 orang yang sama-sama miskinnya. Dua-duanya itu hidup di desa. Maka yang satu berkata begini, aku mau kerja. Aku mau kumpulkan serabut kelapa, ya toh? Yang seorang berkata, buat apa sabut kelapa? Oh, sabut kelapa, aku bisa pakai untuk berbagai keperluan rumah tangga. Aku bisa pakai ini untuk membuat sapu. Aku juga bisa pakai untuk kepentingan yang lain. Dan katanya ada orang mau beli sabut kelapa ini. Tapi yang satu berkata, buat apa sabut kelapa dikumpulin? Kita bertahun-tahun juga hidup di areal pohon kelapa dengan sabut kelapa di mana-mana. Tidak ada orang kaya di tengah-tengah kita. Maka yang satu mulai bekerja dan sabut kelapanya dikembangkan. Dan kemudian berkembang lagi, sampai tiba-tiba dia jadi orang yang sangat kaya. Mengapa? Karena tiba-tiba orang menginginkan akan itu batok kelapa itu dipakai sebagai pengganti batu bara untuk bahan bakar. Dan apa yang terbuang di kampung halamannya, yang tercecer bertahun-tahun dia kumpulkan, dengan tenaganya dia bekerja, dari apa yang tidak ada artinya itu, sudah merupakan sebuah pemasukan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, dia jadi orang paling kaya di desa itu. Sedang temannya yang berkata, buat apa? Negatif terus. Ada apapun di sekitarnya tidak pernah dia hargai. Dalam bertahun-tahun kemudian, nasibnya tetap sama. Dan karena negatifnya, tidak akan pernah ada apapun yang bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif dalam hidupnya. Sebab kacamatanya sudah buram, semuanya sudah gelap, sudah hitam, dan tidak ada yang baik. Saudara sekalian, ingat, yang pertama jangan panik. Yang kedua, jangan negative thinking. Kalau engkau berkata, enggak mungkin, aku memang wong kere. Ya sudah, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Amsal juga mengatakan, sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Jadi kalau Anda dan saya dengan bodoh mengutuki dirimu sendiri, ya akan seperti itu hasilnya. Yang pertama, jangan panik.
Yang kedua, jangan negatif thinking, jangan berpikir yang negatif. Yang ketiga, ini juga penting, jangan marah. Marah terhadap orang lain dan marah terhadap Tuhan. Biasanya orang yang panik, orang yang sama juga akan sangat negatif cara berpikirnya. Apapun kemungkinan yang dihadapkan kepadanya, dia bantah. Dan selalu dibuat negatif. Apapun yang namanya kesempatan, itu dibaca sebagai hambatan. Nah, nanti dengan cara berpikirnya dan kepanikannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena dia itu merasa benar, ujungnya dia marah. Dia marah kepada orang lain, yang dia anggap, dia kok bisa berhasil, saya tidak. Dia iri sebetulnya, dengan marah itu karena dia iri. Dia melihat orang lain maju berkembang, dia tidak. Tapi dia juga bisa marah terhadap Tuhan. Ujungnya dia berkata, Tuhan tidak adil. Maka hidupnya penuh dengan kemarahan. Lihat orang kaya, dia marah. Lihat kelompok punya uang banyak, dia marah. Dan selalu berkata, dasar orang kaya, dasar organisasi kaya, dasar gereja kaya, dasar yayasan kaya. Saudara, yang kaya itu tidak salah. Yang salah itu yang di hatimu. Saya mau berkata buat saudara, diberkati Tuhan itu bukan sebuah dosa. Berkat Tuhan itu sebuah tanggung jawab. Kita masih bergerak memberi makan saudara-saudara kita yang kebanjiran. Tahukah Anda itu membutuhkan dana besar sekali. Tapi kami melihat, kami mendengar, kami menyaksikan kesaksian demi kesaksian dari saudara-saudara yang ditolong. Kalau Anda sempat melihat air mata mereka, betapa kita bahagia bisa mengulurkan tangan kita dan membantu sesama kita. Saudara, ada seseorang teman yang ikut menolong di sebuah daerah di Semarang. Tanpa dia sadari, dia ketemu dengan kakak kandungnya. Wah, terjadi sebuah lepas rindu yang luar biasa. Dan kakaknya bahagia sekali. Adiknya datang membawa satu box mobil isinya makanan semua yang siap dimakan dan masih hangat. Keindahannya di situ. Jangan marah dengan yang kaya. Tapi Pak, itu orang kaya itu kikir. Biarkan masing-masing kan tanggung jawab dengan Tuhan. Tapi jangan marah. Kalau Anda marah dengan orang lain, dengan Tuhan, maka hatimu akan mengalami pembusukan yang mengerikan. Dan ujungnya saudara sendiri tidak akan diberkati. Alkitab mengatakan orang yang suka marah seperti kota tanpa tembok. Artinya dia rawan sekali untuk ditaklukkan dan dikuasai oleh musuh. Jadi ingat, yang pertama, kalau engkau tidak punya apa-apa, apa yang harus engkau buat? Jangan panik. Tenanglah, aku ini, kata Yesus. Jangan takut. Yang kedua, jangan negatif thinking. Jangan berpikirnya negatif terus. Yang ketiga, jangan marah. Jangan marah terhadap orang lain, jangan marah terhadap Tuhan. Pak, saya lihat banyak orang kaya, orang dunia. Kenapa harus marah? Mereka kaya, pasti mereka kerja. Tapi mereka curang, Pak. Jangan nuduh, saudara. Biarkanlah, mengapa tidak kita belajar dari mereka yang berhasil? Bertanya, apa yang membuat dia berhasil ya? Mungkin kerja kerasnya, mungkin dia cerdas, dan sebagainya. Dan ada banyak hal yang menurut saya luar biasa sudah mereka buat. Sedangkan kita mungkin tidak sebanding dengan apa yang dia buat. Poinnya adalah, jangan marah, baik terhadap orang lain maupun terhadap Tuhan. Yang keempat, di tengah-tengah Anda merasa tidak punya apa-apa dan engkau bertanya, apa yang harus aku lakukan? Poin keempat adalah jangan berharap kepada manusia. Saudara, ini kelemahan dari banyak orang. Kita seringkali berharap kepada manusia. Dan waktu kita berharap kepada manusia, pasti kita kecewa. Ingat, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, ada banyak orang yang menghitung dengan cukup menarik sekali. Kalau Anda melihat Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal terakhir ayat terakhir, maka kalau Anda lihat titik tengahnya adalah pada ayat yang berkata,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu ingin kita berharap kepada Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita lewat orang lain. Ya, saya mengerti itu. Tuhan seringkali memakai orang lain untuk memberkati kita. Tapi sumber berkatnya bukan pada manusianya, tapi pada Tuhan. Mengapa orang kecewa, mengapa orang marah? Karena biasanya ketika kita tidak punya apa-apa dan kita membutuhkan, kita cenderung berkata, si A pasti punya uang. Tapi tahukah Anda, seringkali orang itu, bahasa Jawanya ini ya, sawang sinawang. Orang itu ngelihat orang dari kejauhan dan kemudian dia menyimpulkan. Tetapi seringkali orang sekaya apapun selalu punya pergumulan hidup pribadi masing-masing. Jadi ketika kita sedang datang kepadanya berharap dia menolong kita, dan kita berpikir, itu uang kecil buat dia. Tapi manusia tidak hanya berpikir secara logis kan dalam hidupnya. Kalau hari itu misalnya, dia penuh dengan banyak hal yang merepotkan hidupnya, pikirannya sedang penuh dengan banyak pergumulan pribadi dan keluarganya. Tiba-tiba datang orang minta tolong, minta uang, minta pinjaman. Cara termudah seringkali adalah, maaf Pak, tidak sekarang, saya nggak bisa tolong. Dia mungkin nggak bisa cerita kan, apa yang sedang dialaminya. Tapi seringkali kita yang membutuhkan, kita tidak peduli bahwa kitalah yang harus ditolong dulu. Salah, saudara. Karena itu artinya, begitu Anda marah dengan manusia itu, saudara mengandalkan manusia. Dan firman berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, semakin kita berharap pada manusia, semakin berat keadaan kita. Semakin kita tidak punya iman, semakin kita meninggalkan Tuhan sebetulnya. Dan akhirnya kita kecewa. Kalau kita kecewa, kita panik. Begitu panik, kita negative thinking. Dan setelah itu kita marah. Ternyata kenapa? Kita berharap kepada manusia. Mari belajar berharap kepada Tuhan Yesus. Semuanya pasti akan luar biasa. Poin yang kelima, perhatikan saudara. Jangan berharap pada apapun pekerjaan yang tidak jelas. Mengapa saya memberikan atau menaruh poin ini juga dalam hal yang penting? Saudara, saya ini jadi gembala sudah lebih dari 20 tahun. Dan lebih dari 25 tahun saya ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya menginjil, saya pergi sudah di hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Saya melayani Tuhan lebih dari 50 negara yang saya kunjungi untuk memberitakan Injil. Saya bicara dengan banyak orang, saya mengkonseling banyak orang, saya mendengar keluhan banyak orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada teman-teman yang hidupnya itu hanya mengandalkan pada satu pekerjaan, dan pekerjaan itu menurut saya pekerjaan yang tidak jelas. Mengapa? Saya beri contoh karena ini saya berkali-kali didatangi orang, diajak bicara soal hal ini, tapi sejujurnya tidak ada satupun dari yang pernah menemui saya itu yang berani mengklaim dirinya berhasil. Apa yang tidak jelas? Saudara, seringkali Anda mendengar kata gini, wah ini ada harta revolusi. Saudara pernah dengar itu? Ini ada harta kerajaan-kerajaan. Ini ada harta ini, harta itu. Saudara pernah dengar itu? Saya kalau ditanya, Pak itu ada enggak? Menurut saya pribadi ada. Ya, Indonesia itu kaya raya sih. Ada banyak hal kita tidak tahu. Tapi saya yakin sebetulnya setiap kerajaan itu pernah punya kekayaan yang luar biasa. Tapi entah di mana. Kalau ditanya entah di mana. Saya bukan orang yang menelusuri itu dan saya bukan orang yang memahami dengan utuh seluk-beluknya. Tapi saya melihat ada banyak orang. Saya pernah ketemu dengan satu kelompok orang yang betul-betul ditipu habis-habisan. Tapi yang luar biasa masih percaya sampai hari ini. Beberapa jual rumahnya, jual mobilnya,
beberapa harus utang sana, utang sini, untuk sesuatu yang menurut saya tidak jelas. Saudara, kalau Anda berminat jadi pemburu harta seperti ini, ya saya mengatakan biarkan itu menjadi sebuah hobi saja, tapi jangan sampai mengganggu perekonomian dan keluargamu. Engkau harus punya sebuah sumber income yang jelas, di mana setiap usaha kerja keringat Anda menghasilkan sesuatu yang jelas. Apa yang tidak jelas tidak boleh jadi yang utama. Sebab Anda mungkin hanya melihatnya di YouTube, di film, di foto, tapi kebutuhan makan setiap hari itu tidak engkau dapatkan dari YouTube, dari film, dan dari foto. Beras dan nasi itu real, yang harus dibayar dengan uang real, dan bukan uang di dunia maya. Jadi saya menganjurkan, jangan ada orang yang terlalu fokus ke situ. Karena saya sudah ketemu dengan, menurut saya tanpa berlebihan saya berkata, belasan bahkan puluhan orang yang mengejar seperti itu. Dan isinya mengerikan, tipuan, tidak jelas, dan kemudian sumbernya dari mana, orang berkata katanya. Mari lakukan yang lebih jelas, lebih konkret, tekun kerja. Tuhan memberkati Anda dengan banyak cara yang ajaib.